Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan kali ini saya masih membahas soal-soal tentang kompetensi teknis pedagogik di P3K. Atau teman-teman, kalian juga bisa belajar video ini untuk mengerjakan soal-soal yang mau tes UP nih, karena biasanya pedagogik itu juga keluar di UPPBG. Untuk kali ini saya akan berfokus pada model pembelajaran. Oke, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga, dinyalakan ya, biar nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Hubungan antara stimulus dan respon menurut Skinner adalah: A. Stimulus perlu sesering mungkin diberikan agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. B. Belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. C. Stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul dapat bermacam-macam. D. Stimulus dan respon yang terbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. E. Interaksi antara stimulus dan respon memiliki konsekuensi yang menjadi akibat munculnya perilaku. Oke teman-teman, ini menurut Skinner sepertinya sudah saya pernah bahas di soal P3K di part 2 kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek bahwa stimulus dan respon menurut Skinner ini adalah interaksi antara stimulus dan respon memiliki konsekuensi yang menjadi akibat munculnya perilaku. Oke, selanjutnya di nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan antara keduanya. Nah, teori ini dimaksudkan adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, dan E. Kognitif. Jelas ya teman-teman, kalau ada stimulus dan respon pasti jawabannya adalah behavioristik gitu, atau behaviorisme. Oke, selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang dilandasi teori konstruktivisme yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Karakteristik masalah yang digunakan pada model PBL ini adalah: A. Tematik dan kompleks, B. Luas dan detail, C. Otentik dan bermakna, D. Kompleks dan lengkap, E. Abstrak dan menyeluruh. Oke teman-teman, ini fokus pada problem based learning. Jadi yang jelas problem based learning itu harusnya otentik dan bermakna gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Salah satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif ini adalah: A. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Baik teman-teman, kita harus fokus ke apa? Kooperatif. Jadi kooperatif itu pasti ada kata bekerja sama. Dan cirinya dari saintifik ini biasanya adalah kelompok-kelompok kecil. Jadi jawabannya udah jelas ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil begitu. Oke, selanjutnya model pembelajaran project based cooperative learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif, di mana peserta didik dapat memilih berbagai aspek tugas. Model project based cooperative learning merupakan gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan: A. Kelompok, B. Kooperatif, C. Project, D. Masalah, dan E. Penugasan. Udah jelas ya teman-teman, di sini project based cooperative learning berarti project gitu. Oke, selanjutnya
Langkah-langkah umum model pembelajaran kooperatif secara urut adalah, oke teman-teman harus diamati ya. Yang A, orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B, orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kemudian kuis. C, kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. D, kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. E, orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Oke teman-teman, kalau ada model pembelajaran kooperatif, ini urutan yang paling tepat adalah orientasi, kemudian mereka bekerja kelompok, kemudian kuis untuk yang individu tadi, kemudian ada penghargaan kelompok. Ini langkah-langkah yang benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya, pelaksanaan model simulasi pada dasarnya digunakan untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu peristiwa yang mengarah pada keterampilan psikomotorik agar kegiatan lebih bermakna bagi siswa. Dalam model pembelajaran simulasi, peran yang tidak dimainkan oleh guru adalah A, pemeran simulasi, B, menjadi penengah, C, melatih, D, mendiskusikan, dan E, mendemonstrasikan. Perhatikan di sini adalah pelaksanaan model simulasi, dan yang tidak dimainkan oleh guru, ingat yang tidak dimainkan adalah mendemonstrasikan, karena di sini kalau simulasi siswa adalah sebagai pendemonstrasi gitu ya. Jadi yang presentasi itu siswanya bukan gurunya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, ketika akan menggunakan suatu model pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan hasil belajar apa yang dapat dicapai oleh siswa sebagai akibat dari model pembelajaran yang digunakan tersebut. Hal ini berarti bahwa guru tersebut telah memahami karakteristik model pembelajaran aspek. Baik, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang mempertimbangkan hasil belajar nih teman-teman, itu terkait dengan dampak, ya kan? Berarti di sini ada jawaban A, sistem pendukung dan fasilitas, B, sarana prasarana, C, prinsip aksi dan reaksi, D, dampak instruksional dan pengirim, dan E adalah sistem sosial dan lingkungan. Oke, saya sudah sebutkan tadi kata kuncinya, jadi jawabannya adalah dampak instruksional dan pengirim. Oke, selanjutnya, karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki oleh suatu model pembelajaran dibanding pendekatan pembelajaran adalah bahwa model pembelajaran itu A, menjamin hasil pembelajaran, B, menjelaskan daya tarik pembelajaran, C, memberi jaminan mutu pembelajaran, D, menyatakan tujuan pembelajaran, dan E, mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran. Jadi teman-teman, karakteristik yang pasti ada pada setiap model pembelajaran yang membandingkan dengan pendekatan pembelajaran adalah sintak dan tahapan pembelajaran, karena setiap model pembelajaran mempunyai sintak dan tahapan yang berbeda-beda begitu. Oke, selanjutnya Bu Ani mengajar di siang hari untuk mata pelajaran yang memerlukan konsentrasi belajar tinggi. Bagaimana seharusnya Bu Ani melaksanakan pembelajaran pada siang hari ketika siswa sudah mulai lelah dan mengantuk? Sebaiknya Bu Ani menerapkan strategi pembelajaran yang A, memaksa siswa untuk memusatkan perhatiannya, B, melibatkan kemampuan intelektual dan emosional siswa, C, dapat melibatkan kegiatan fisik siswa, D, pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas, dan E, pembelajaran atraktif dan menyenangkan siswa. Kira-kira kalau jadi guru gimana nih? Kalau jadi Bu Ani? Jelas ya teman-teman, kunci utama adalah ketika kita ingin membangkitkan motivasi belajar siswa di jam manapun, maka kita harus menyenangkan siswa. Sehingga jawaban yang benar adalah pembelajaran atraktif dan menyenangkan siswa begitu. Oke, selanjutnya, seorang guru mata pelajaran kimia hendak memeragakan proses kimia sel fota. Metode yang relevan yang dipilih adalah A, diskusi, B, praktikum, C, drill and practice, D, eksperimen, dan E, demonstrasi. Kira-kira apa nih teman-teman? Kalau di situ memeragakan, tahu ya memeragakan atau memperagakan, biasanya yang jelas adalah demonstrasi, karena itu secara langsung begitu. Oke, selanjutnya, Bapak Agus menyadari bahwa belajar yang baik adalah memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Bapak Agus memilih metode pembelajaran relevan adalah A, metode praktikum demonstrasi, B, diskusi, C, simulasi, D, eksperimen, dan role playing. Kira-kira apa teman-teman kalau jadi Pak Agus nih? Kata kuncinya adalah memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah
eksperimen. Begitu. Oke, selanjutnya pernyataan berikut yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 adalah A. Pembelajaran dilakukan menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru. Oke, B. Partisipasi aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik. C. Dari peserta didik mencari tahu menuju peserta didik diberitahu. D. Dari pembelajaran berbasis kompetensi menuju pembelajaran berbasis konten dan tematik. E. Pembelajaran yang dapat diimplementasikan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Oke teman-teman, kalau kita berbicara tentang pembelajaran abad 21 nih, pasti agak beda-beda ya. Tapi teman-teman harus ingat yang ditanyakan adalah Permendikbud RI nomor 22 tahun 2006. Di mana di situ adalah jawaban yang paling tepat, partisipasi aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Masih lanjutan dari kurikulum 2013 nih teman-teman. Berpusat pada peserta didik gitu. Selanjutnya, di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pelajaran yang menunjang kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, kualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan 4 dari 6 komponen di atas. Nah, yang paling harus diutamakan apa teman-teman? Ini ada juga materi ini ada di buku pedagogik kalau nggak salah. Itu juga pernah dibahas tentang identifikasi materi pembelajaran gitu. Jadi sebelum menerapkan model pembelajaran itu harus kita tahu dulu. Maka jawaban yang paling tepat urutannya adalah 2, 3, 5, 6. Karena apa yang 2? Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik dulu nih. Yang kedua adalah kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, akuntabilitas, kedalaman, dan juga keluasan materi pelajaran. Kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan serta alokasi waktu yang digunakan. Serta yang terakhir adalah dana yang tersedia. Begitu teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman akan banyak menjumpai soal-soal yang agak hot segini ya. Harus benar-benar berpikir urutannya yang benar yang mana, yang paling utama yang mana. Gitu. Teman-teman, di sini ada kegiatan guru yaitu melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dan guru, lingkungan, dan juga sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Disebut dengan kegiatan. Oke teman-teman, di situ kan banyak banget ya yang dilakukan. Dia mulai dari melibatkan peserta didik mencari informasi, kemudian media pembelajarannya juga beragam, kemudian fasilitas interaksi antara peserta didik dan juga peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Serta yang paling penting di sini ada kata-kata memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan. Otomatis jawabannya apa teman-teman? Kegiatannya A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Jawabannya gampang banget ya, udah jelas, yaitu eksplorasi. Begitu, karena mengeksplor semua hal di sini. Oke, selanjutnya berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara psikikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Oke, karena ini opsinya panjang banget ya teman-teman. Intinya dia adalah langkah apa yang harus dilakukan guru gitu misalnya. Kemudian di A itu yang memberikan pertanyaan atau tugas, baru yang kedua menyiapkan kondisi, baru respon, baru reaksi guru. Itu yang A.
Yang B itu reaksi guru dulu, terus penyiapan kondisi psikologis, baru memberikan pertanyaan, baru respon kepada peserta didik. Oke, paham ya? Yang ketiga atau C, memberikan pertanyaan dulu, setelah itu respon, setelah itu reaksi, baru persiapan kondisi. Yang keempat atau D, memberikan pertanyaan dulu, setelah itu direspon sama peserta didik dan direaksi oleh guru terhadap respon tersebut, baru penyiapan kondisi. Yang E, penyiapan kondisi, memberikan pertanyaan, respon, dan juga reaksi. Oke, udah dapat kata kuncinya ya teman-teman. Kalau kita ingin melakukan pembelajaran, teman-teman misalnya ngajar nih, yang pasti apa? Persiapkan dulu kondisi psikologis peserta didik, dan ya itu jawabannya cuma satu, yaitu yang E. Persiapan kondisi psikologis peserta didik dulu, baru memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon, baru adanya respon dari peserta didik untuk merespon, dan juga reaksi guru terhadap respon peserta didik. Begitu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Itu tadi adalah soal-soal pedagogik yang berhubungan dengan model pembelajaran. See you next time. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.